Shalom, salam patunggilan. Ibu bapak saudara warga gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, perkenalkan saya Pendeta Prita Maria Permatahati yang saat ini bertugas melayani di GKJW Jemaat Mojosari Rejo, masuk dalam wilayah pelayanan Majelis Daerah Surabaya Timur II. GKJW Mojosari Rejo berada di Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Drio Rejo, Kabupaten Gresik. GKJW Jemaat Mojosari Rejo sudah didewasakan sejak tahun 2014. Di dalam kesukacitaan berproses hingga saat ini, jumlah warga Gereja Kristen Jawi Wetan Mojosari Rejo mencapai 70 kepala keluarga dengan jumlah 215 jiwa. Itulah kami, GKJW Jemaat Mojosari Rejo. Dan kami menyambut dengan penuh sukacita warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada untuk kita bersama-sama beribadah saat ini. Segenap Majelis Jemaat Mojosari Rejo siap untuk melayani peribadahan di dalam memasuki Minggu Advent yang keempat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kasih Tuhan, Shalom. Salam sehat dan salam patunggilan. Ibadah saat ini adalah ibadah Minggu yang keempat, sekaligus bersama-sama kita ibadah Advent yang keempat. Ibadah saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Prita Maria Permatahati SSI Teul bersama Majelis Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah Minggu Advent 4. Pada Minggu Advent 4 saat ini, marilah kita menyadari bahwa Tuhan Allah sungguh mengasihi kita. Ia rela mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia, agar kita yang percaya beroleh pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal bersamanya. Kini, marilah kita datang beribadah kepadanya, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat,
Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Advent yang keempat, dan setiap kita mengambil saat teduh. Ibadah Minggu Advent 4 saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent yang keempat, tema liturgis pada saat ini adalah bersiap dan mawas diri menanti kedatangan Tuhan. Dan yang menjadi tema khotbah pada saat ini adalah kehadiran yang membawa kedamaian. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut tema ibadah saat ini, kita bersama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 79, ayat pertama dan yang kedua. Maha terpuji Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama menyadari akan setiap keberadaan kita yang rentan jatuh ke dalam dosa. Dan marilah saat ini kita bersama akan akui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan panggilan pertobatan saat ini terambil di dalam Yehezkiel 18 ayatnya yang ke-30, yang demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpanglinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
inilah keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami yang rapuh dan seringkali jatuh ke dalam dosa. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, seringkali menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Bahkan apa yang ada dalam hati kami, apa yang kami pikirkan, dan laku hidup kami juga seringkali melukai hati Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kiranya kemurahan kasih-Mu Engkau nyatakan kepada setiap kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, dan setiap kita yang telah menyadari serta mengakui dosa dan pelanggaran kita, Tuhan berkenan mengampuni dosa kita. Dan berita anugerah pada saat ini terambil di dalam Ibrani 9, ayatnya yang ke-28, yang demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur karena kita telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita menyambutnya dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 395. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus.
Jemaat dipersilakan duduk kembali dan setiap kita akan mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita mengambil sikap berdoa. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, itulah jiwa kami ya Tuhan, jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari dalam menjalani hidup ini, kami butuh tuntunan, yaitu sabda firman Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyinari hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami, sehingga kami mampu mengerti akan firman-Mu. Kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-39 hingga ke-45. LAI memberi judul Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Setiap kita tentu membangun relasi bersama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, di tempat kerja kita, di sekolah atau kampus, di suatu perkumpulan, ataupun dalam suatu persekutuan atau yang lainnya. Di dalam kita membangun relasi, saudara, pernahkah kita merenungkan tentang bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan tersebut? Apakah orang lain merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita? Ataukah kehadiran kita berarti kepada orang lain? Kehadiran kita begitu bermakna bagi orang lain. Kehadiran kita bisa membawa semangat orang lain. Kehadiran kita bisa membawa sukacita bagi orang lain. Kehadiran kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Kehadiran kita dapat menghidupkan suasana di tengah lingkungan kita berada. Saudara yang dikasih Tuhan, Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 45
menggambarkan tentang perjumpaan yang terjadi antara Maria dan Elisabet. Hadirnya Maria hendak menyampaikan berita sukacita atas kehamilannya kepada Elisabet saudaranya yang saat itu juga sedang hamil. Ketika perjumpaan itu terjadi, Maria memberikan salam kepada Elisabet, dan bayi yang ada di rahim Elisabet dalam bacaan kita dikatakan melonjak. Dan Elisabet kemudian berkata kepada Maria seperti di ayatnya yang ke-42 sampai dengan 45. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, Maria dan Elisabet keduanya mendapat kesempatan yang sangat istimewa, sehingga mendapat kekuatan baru, dan itu mendatangkan damai sejahtera. Padahal kita tahu, sebelumnya mereka sama-sama memiliki pergumulan, sebelumnya menunjukkan kondisi yang berbeda, di mana ketika itu Elisabet bergumul menantikan seorang anak. Ia sudah menyerah pada keadaan karena dia menyadari bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Dan saat itu Elisabet juga sudah diberi label mandul di tengah masyarakatnya. Sedangkan Maria, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan muda yang ketika itu belum bersuami dan masih berada pada tahap pertunangan dengan Yusuf. Dan pastinya belum mengharapkan seorang anak. Dan ketika menerima pesan dari malaikat, pastilah ia bergumul dengan berat, sebab kehamilannya dalam keadaan belum bersuami. Itu mengandung resiko yang besar di mata agama dan masyarakat. Dalam pergumulannya masing-masing, saudara, mereka butuh adanya peneguhan. Mereka butuh kekuatan. Dan ketika perjumpaan itu terjadi antara Elisabet dan Maria, sama-sama mereka pada akhirnya saling mendukung, saling menguatkan. Yang pada awalnya dirasa berat untuk dijalani, pada akhirnya mereka dapat menghadapi realitas kehidupannya dan dapat melanjutkan tugas kepercayaan Tuhan untuk terlibat dalam karya keselamatan. Ya, kehadiran Maria sungguh bermakna bagi Elisabet. Perjumpaan Maria dan Elisabet memupus kecemasan bersama dan membangkitkan semangat berjuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, tentu ada begitu banyak peristiwa yang terjadi. Marilah kita dapat menghayati bahwa setiap peristiwa tersebut dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan cinta kasih-Nya, penyertaannya, dan kehadirannya beserta kita. Keyakinan akan kehadirannya yang tidak pernah meninggalkan kita
kehadirannya yang tidak tinggal diam, kehadirannya yang senantiasa bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan, tentu pada akhirnya memberikan damai dalam hati kita masing-masing. Saat ini kita berada di minggu Advent yang keempat, dan kita juga semakin mendekati hari Natal. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menata relasi kita, persaudaraan kita sebagai bagian penting di dalam kita menyambut kedatangan Juru Selamat. Sebab Tuhan juga bisa memakai kita ataupun sesama kita untuk hadir, untuk terlibat di dalam karya Tuhan di tengah dunia ini, dan untuk menghadirkan kedamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal menjadi tidak bernilai bila hubungan persaudaraan ataupun kekeluargaan di antara kita menjadi kaku atau dingin. Kita tidak bisa bergembira kalau kita berada dalam suasana permusuhan dengan orang lain, terutama dengan saudara-saudara kita sendiri, tetangga kita, atau orang di sekitar kita. Kita tidak mungkin mengalami situasi rukun dan damai bila kita menutup diri. Untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, untuk mendapatkan kedamaian, kita perlu terbuka kepada sesama, aktif membangun relasi dan komunikasi dengan orang lain. Orang yang mengalami damai pasti akan selalu membuka dirinya terhadap lingkungan sekitar. Kiranya setiap kita dapat hadir dan membawa kedamaian dimanapun kita berada. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, jemaat dimohon bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami kembali untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami di dalam penghayatan di Minggu Advent yang keempat akan kehadiran-Mu yang membawa kedamaian. Demikian juga mampukanlah setiap kami untuk hadir di tengah lingkungan kami dengan membawa kedamaian. Mampukanlah kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami juga menyerahkan setiap keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan kepada setiap kami. Engkau memberkati pekerjaan atau usaha yang kami lakukan. Engkau memberkati setiap relasi yang dibangun di tengah keluarga kami, agar kami dapat menghidupi kasih dan belajar mengampuni. Hikmat yang daripada Tuhan, kiranya Engkau anugerahkan kepada setiap orang tua di dalam membimbing putra-putri mereka, agar putra-putri mereka senantiasa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Kami serahkan pula setiap pergumulan kehidupan di tengah keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami, memampukan kami menghadapinya. Dan setiap harapan yang ada, kami letakkan hanya di dalam Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan dan juru selamat dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya keberadaan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan pula saat ini keberadaan Gereja Kristen Jawi Wetan di Jawa Timur ini. Dengan setiap tugas dan panggilan kami masing-masing, kiranya Engkau senantiasa beserta, baik kami sebagai warga, kiranya setiap kami senantiasa memiliki hati yang rindu untuk membangun persekutuan dan mendekat pada kasih Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, baik Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, demikian juga para pelayan lainnya. Kiranya Engkau senantiasa memampukan kami, memberkati kami. Setiap pelayanan yang kami lakukan dengan kesungguhan, ketulusan hati. Berkatilah anggota keluarga kami ya Tuhan, agar pula dipenuhi damai sejahtera. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan di tengah gereja-Mu, kami percaya Tuhan memelihara melalui umat-Mu. Kegiatan-kegiatan yang ada di tengah gereja-Mu pula, juga setiap rangkaian acara Natal hingga Tahun Baru, kiranya Tuhan yang beserta, Tuhan yang memberkati. Biarlah setiap kami boleh merasakan kedamaian dan kesukacitaan. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dengan segala dinamika yang ada, kiranya bangsa kami tetap didasarkan pada Pancasila. Bangsa dan negara kami senantiasa merasakan kedamaian. Kami dapat membangun toleransi, saling menghargai satu sama lain di tengah perbedaan yang ada di sekitar kami. Berkatilah pula para pemimpin kami dari pusat hingga daerah, hikmat serta roh takut akan Tuhan Engkau anugerahkan bagi mereka, sehingga setiap kebijakan yang dibuat kiranya untuk kebaikan bersama dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami sehari-hari. Kami senantiasa berharap kasih Kristus yang senantiasa menopang kami. Engkau yang senantiasa berjalan beserta dengan kami, sehingga kami tetap berjalan di jalan kebenaran, di jalan Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi seru doa kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan mempersembahkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Dasar persembahan pada saat ini dari kitab Yeremia 33 ayat yang ke-11b. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman
Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita haturkan ke dalam Tuhan di dalam altarnya. Kita pujikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait 1 dan 2. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari persembahan kita saat ini kita serahkan dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada saat ini kami dapat beribadah, berkumpul dengan saudara kami yang lain. Kami telah mendengar firman-Mu, dan kami saat ini menyerahkan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Dalam kami berkarya di dunia, baik sebagai PNS, pensiunan, wira swasta, dan usaha-usaha kami yang lain, Engkau memberkati kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan, menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami persembahkan. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita undur dari hadapan Tuhan dan kita melanjutkan kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukacitaan tanpa air mata. Tetapi marilah kita ingat bahwa Tuhan menjanjikan penyertaan dan kekuatan hari demi hari. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408. Baitnya yang pertama, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia akan dukung? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan.